Dek Rudi yakin? Ayo udah Dek Rudi baca ya. Yuk Dek Rudi yuk baca yuk. Nih Dek Rudi buka nanti Yesaya 6 ayat 6 Dek Rudi ya. Batu hitam penghapus dosa. Nah, seseorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku di tangannya ada bara. Oke. Apa bara? Bara itu adalah batu hitam. Nah, nih lantai bara, batu bercahaya atau arang-arang hidup ya. Arti batu arang adalah batu hitam. Oke, jelas ya. Oke, ada batu hitam yang diambilnya dengan sempit dari atas mezbah. Ayat 7. Lalu ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Berarti cium dong. Cium dong. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Sekali lagi, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Berarti batu arang tadi menghapus dosa ya. Oke. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Berarti dari batu itu keluar suara Tuhan. Siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saat zuhudku ini aku utuslah aku. Nah berarti Tuhan Aten apa? Mampu menghapus dosa. Nah, Rudi ini pembela. Ada batu hitam didekatkan, dicium. Selamat, dosamu udah terhapus. Selamat, dosamu udah terhapus. Kesalahanmu telah diampuni. Berkata Tuhan. Apa kata Tuhan? Siapa yang akan kuutus? Siapa yang ngapus dosa? Itu di Kristen, terima kenyataan. Di Kristen batu ngapus dosa, no. Paham? Untuk menunjukkan apa kalau kita, ini untuk Islam ya, untuk Kristen gak usah dengar pun gak apa-apa. Bahwa kita tahu ya, apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa mereka telah mencampuri hak dan yang batil. Artinya dengan bahan dasar asli, mereka mencoba menambah dan mengurang untuk menafikan Tuhan ataupun mengkhianati Tuhan. Buktinya ya, Nabi Isa sebagai utusan ada di dalam Bible. Masalah apa itu namanya, keliling Ka'bah tawaf 7 kali ada di Bible. Dikatakan masalah cium batu Hajar Aswad ada di Bible tadi, Yesaya 6:6 dan Yesaya 6:7. Paham? Paham? Untuk menunjukkan apa? Ini ajaran Abraham sampai Islam semua sama. Tapi adanya tangan jahil manusia untuk kemudian merubah ajaran. Bahwa ajaran cium batu itu udah mulai dari masa Abraham sampai ke ajaran Musa, sampai ke ajaran Nabi Muhammad. Bukan berarti menyembah batu. Paham? Tadi jelas saya bacakan. Jelas ya? Oke. Kita lanjutkan. Capek kita. Mereka dikasih otak sekali seumur hidup berpikir. Dikasih otak sekali seumur hidup berpikir, mereka enggak mau berpikir. Makanya kita kadang heran kepada mereka. Fungsi mereka diberikan otak ngapain? Kalian difungsikan otaknya ngapain sih teman-teman? Pengen tahu aja sih. Ada guna enggak itu otak kira-kira? Bentar ya. Otak cuma buat aksesoris, benar. Oke, kita lanjut ke reaksi ya. Nah, kita lanjut ke reaksi. Pusing bang, kameranya gerak-gerak. Iya kah? Gak usah, gak apa-apa, biar gerak-gerak deh. Nge-lag bang, masih nge-lag gak? Fungsi diberikan otak, menonton abang menghina kami. Emang kalian lucu ya? Kalau apa yang saya jelaskan tadi adalah bentuknya penghinaan, maka hinalah saat Anda diberikan otak tapi tidak Anda pakai. Itu doang.
Bang, kalau apa yang saya sampaikan adalah hinaan, maka hinalah diri Anda sendiri ketika Anda tidak memfungsikan otak dalam menemukan Tuhan. Oh ya, tahlilan Wahabi ya. Boleh. Saya punya janji sama Bang Mogi menjelaskan firqah yang disebut dengan Wahabi. Gini, yang Wahabi itu mengatakan kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis. Nah, kalau Wahabi ini ya, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kita tidak perlu percaya yang namanya kalam ulama, karena ulama sama seperti kita sama-sama manusia. Misalnya saya tanya kepada kalian, ngapain kita bermazhab? Kan kita punya Al-Quran sama hadis. Ayo coba jawab. Kenapa kita percaya ulama? Kita kan punya Al-Quran dan hadis nih. Ngapain kita percaya ulama? Coba jawab. Sama-sama manusia, sama-sama bisa membaca, sama-sama bisa menulis. Ngapain kita harus percaya ulama? Orang sama-sama manusia, sama-sama punya otak, bernabi yang sama, punya kitab suci yang sama, punya hadis yang sama. Lalu kenapa kita harus mendengarkan para ulama? Coba jawab. Bukan butuh tafsir lebih mendalam. Kita juga bisa menafsirkan jauh lebih dalam dengan serampangan otak kita. Karena apa? Apa dikatakan? Allah mengatakan di dalam Al-An'am 153, wa anna haza siratina wa anna haza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa minkum an sabili. Apa yang dikatakan? Dikatakan oleh Allah, ikutilah jalan Nabi Muhammad yang lurus itu. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang akan mencerai-beraikanmu daripada jalannya. Oke. Sekarang gini, agar tidak tercerai-berai, maka agar satu pembahasan daripada Al-Quran tersebut, yaitu diutusnya seorang Rasul. Ya, jadi untuk membedakan ajaran kita dengan ajaran Kristen. Tahu nggak di mana? Ajaran Kristen kan ada, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dalil itu dipegang oleh Oneness. Dalil itu dipegang oleh Tritunggal. Dalil itu dipegang oleh Unitarian. Dalil itu dipegang oleh Saksi Jehovah. Dalil tersebut dipegang oleh Kristen Marcion. Dipegang oleh Kristen Mormon. Mereka saling membidatkan dan saling menyesatkan. Sekarang gini, untuk satu jalan mungkin gak kita tersesat. Misalnya, contoh, jalan ke Bandung cuma lewat jalan tol Cipularang. Sekali lagi, jalan ke Bandung cuma lewat tol Cipularang. Maka kalau satu jalan mungkin gak kita tersesat. Maka kalau cuma satu jalan mungkin gak kita tersesat. Enggak. Sekarang gini, ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, ya, kenapa mereka berdebat? Seharusnya mereka satu jalan dong, ya enggak? Tapi kenyataannya tidak satu jalan, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa mereka tidak satu jalan. Soal Tuhan aja mereka masih berebutan. Soal Tuhan saja mereka masih dalam keadaan menerka siapa Tuhan. Bagi Tritunggal ya 3 dalam 1. Ya bagi Oneness ya 1 dalam 3. Paham nggak? Maksudnya dalam satu tubuh Yesus ada Bapa, ada Roh Kudus di situ. Siapa yang tersalib ya Yesus berikut Roh Kudus dan segalanya. Bagi Saksi Jehovah lain lagi. Bagi Kristen Mormon beda lagi. Bagi Kristen apa itu satu lagi? Kristen Marcion beda lagi. Kata Paulus 1 Korintus 12:3, bukti punya Roh Kudus yaitu dapat mengaku Yesus Tuhan. Marcion mengaku Yesus Tuhan. Oneness mengaku Yesus Tuhan. Tritunggal mengaku Yesus Tuhan. Maka Tritunggal membidatkan Oneness. Oneness menyesatkan Tritunggal. Tritunggal menyesatkan Marcion dan segalanya.
Menunjukkan apa? Bahwa di mana satu jalan kebenaran dan hidup tersebut, akan tetapi jalan itu mencerai-beraikanmu. Siapa ini ngajak diskusi? Boleh, enggak masalah. Silakan request. Bentar. Saya jelasin yang Muhabi tadi. Lihat, hampir nggak jadi. Gini. Sekarang, kalau seandainya sesuai fakta, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kristen tidak terbagi. Tuhannya udah fix dan udah benar. Selesai satu. Siapa misalnya? Oneness. Ya udah selesai. Berarti benar jalan kebenaran dan hidup. Karena apa? Satu jalan, tidak tercerai-berai. Tapi Rasulullah berkata, ini jalanku yang lurus. Ikuti. Jangan engkau ikuti jalan yang mencerai-beraikanmu. Untuk menunjukkan apa? Kalian tercerai-berai kan? Terbukti berarti perkataannya kan? Terbukti kan? Jadi cara bantah Al-Quran cuma satu. Kalian duduk rapat, Kristen Marsion, Kristen Mormon, Kristen Saksi Jehova, Unitarian, Tritunggal, Oneness, Marsion, duduk rapat, putuskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Maka kalau kalian sudah punya kesimpulan tentang siapa Tuhan yang sebenarnya, maka ayat Al-Quran akan terbantahkan. Karena Al-Quran telah mengatakan, "Fakhtalafal ahzab min bainihim", berselisih paham daripada golongan mereka itu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Paham? Oke. Sekarang kata Rasulullah, barang siapa berpegang pada ajaran ini tidak akan tercerai-berai. Emang Islam tercerai-berai? Tuhannya Syiah apa? Allah. Tuhannya Wahabi apa? Allah. Tuhannya Ahmadiyah apa? Allah. Ada nggak yang Tuhannya bukan Allah? Enggak. Nabinya Wahabi apa? Muhammad. Nabinya Sunni apa? Muhammad. Nabinya Syiah apa? Muhammad. Nabinya Ahmadiyah apa? Muhammad. Ada nggak ajaran Islam yang nabinya bukan Muhammad? Nggak ada. Jelas ya? Oke. Nggak ada yang penjelasan berbeda kalau tentang ketuhanan dan nabi. Yang beda cara ibadah. Nah, sekarang kita melihat nih, kita masuk ke Wahabi tadi ya. Jadi Rasulullah dipercayakan oleh Allah ya, untuk menjelaskan Al-Quran. Rasulullah dipercayakan oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi Al-Quran metodenya pokok pembahasan, penjelasan daripada Al-Quran dinamakan dengan metode tafsil, itu daripada Rasulullah. Oke. Tujuannya apa bang? Tujuannya kalau ada satu manusia yang diutuskan oleh Allah, maka penjelasan Al-Quran dan segala ibadah wajib mengikuti dia agar tidak tercerai-berai. Sekarang gini, kalau satu komando maka akan satu jalan. Maka kalau banyak komando akan banyak jalan. Maka diutusnya Rasulullah dengan esensi menjelaskan Al-Quran untuk satu komando. Maka untuk ajaran sekarang kenapa kita mengikuti para ulama? Karena misalnya Imam Mufassir, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Imam Jaluluddin As-Suyuti, Imam Jaluluddin Al-Mahali, mereka semuanya memiliki guru. Yang gurunya punya guru, yang gurunya punya guru, yang gurunya punya guru sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke lisan Rasulullah. Berarti ajaran Islam wajib menjabarkan selisan dengan Rasulullah. Andaikan tidak selisan dengan Rasulullah ditolakkan. Maka wajib kita punya guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah. Itu mufassir. Fikih yang menjelaskan tentang tata cara ibadah. Ulama ahli madhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, semuanya memiliki guru yang sampai kepada lisan Rasulullah. Makanya mereka diterima. Berarti kesimpulannya, apakah Al-Quran boleh diajarkan secara serampangan? Maka apakah boleh diajarkan secara serampangan ataupun ditafsirkan secara sembarangan? Tidak boleh, karena adanya Nabi Muhammad. Tapi kalau seandainya Al-Quran tidak punya otoritas tertinggi di balik penjabarannya, ya terserah. Saya dapatin, oh as-salatu, salatu apa artinya? Doa. Oh ya udah, berarti salat itu
Tidak perlu 13 waktu, tinggal doa-doa. Ya Allah, aku lapar. Selesai, udah sholat. Ya Allah, aku mau makan. Udah selesai, udah sholat. Bisa kan? Bisa. Tapi enggak. Allah enggak mau ajarannya itu diselewengkan karena penafsiran bebas dan penafsiran liar. Jangan sampai sama kayak Kristen. Comot jadi Tritunggal. Comot jadi ajaran Oneness. Comot jadi Unitarian. Comot jadi Marcion. Comot jadi ajaran dan ajaran, karena tidak punya otoritas tertinggi penjabaran daripada Alkitab. Sehingga kalian nggak ada ilmu sanad. Sehingga siapapun Tritunggal. Kenapa Tuhan itu Tritunggal? Karena yang bersaksi di sorga Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, ya kan? Kenapa kamu benar? Ya karena aku punya Roh Kudus. Standarisasinya halu doang. Apa? Punya Roh Kudus. Sekarang pembuktian terhadap Roh Kudus enggak bisa dibuktikan. Contoh gini. Bagi saya Yesus adalah utusan, bagi Anda adalah Tuhan. Kenapa Anda benar punya Roh Kudus? Sekarang apa pembuktian saya dengan Anda? Mana tahu saya yang punya Roh Kudus? Kalian juga tidak bisa membuktikan punya Roh Kudus. Kecuali orang yang punya Roh Kudus. Ada pendeta Tritunggal debat sama pendeta Oneness. Pendeta Tritunggal menyala merah matanya. Tanda punya Roh Kudus. Oke. Ini nggak ada. Punya Roh Kudus cuma klaim. Saya punya Roh Kudus, kamu tidak punya. Cuma klaim doang. Kalau yang ada di kamu roh setan gimana? Kan nggak ada yang tahu. Kecuali ada pembuktian punya Roh Kudus itu gimana. Menunjukkan apa? Standarisasi kebenaran kalian halu. Tapi kalau standarisasi kebenaran Al-Quran, sanadnya sampai mana, penjabarannya bagaimana siratan dalilnya, kemudian menemukan. Paham? Jadi Islam itu, kenapa kamu benar menafsirkan Al-Quran? Saya punya Roh Kudus. Nggak ada Islam kayak gitu. Kenapa kamu benar menafsirkan sholat itu cuma satu rakaat saja? Ya karena saya punya Roh Kudus. Nggak bisa. Yuk ketawain bareng-bareng. Emot ketawa ya teman-teman ya. Baca yang ini dan emot ketawa. Silakan. Baca nih. Islam punya mujizat. Lu kalau ditabrak kereta api mati juga. Mujizat apa lu? Sama aja ketawa ah. Mujizat apa? Kalian selalu percaya tentang sesuatu yang sifatnya halu ya. Roh Kudus. Standarisasi kebenaran Roh Kudus. Aneh-aneh aja. Standarisasi kebenaran otak. Ilmiah. Ilmu. Standarisasi kebenaran. Bukan. Kenapa kamu benar punya Roh Kudus? Tritunggal mengatakan dirinya benar dan Tuhan itu Tritunggal karena punya Roh Kudus. Oneness mengatakan Tritunggal gak punya Roh Kudus, yang punya dirinya. Bahwa Tuhan itu satu, tidak terbelah jadi tiga. Kenapa kamu benar? Ya karena saya punya Roh Kudus. Oneness Tritunggal sama-sama bilang punya Roh Kudus. Bagi Oneness Tritunggal gak punya Roh Kudus. Bagi Tritunggal Oneness gak punya Roh Kudus. Makanya standarisasinya halu. Makanya standarisasinya halu. Karena apa? Standarisasinya bukan ilmu. Tapi kalau Islam, sanadnya bagaimana? Oke. Dalam penelitian ilmu sanadah yang kamu bawa dalam jarh wa ta'dil, berapa tasihih dia? Ya. Oke, ini takhrij jadi pendapat siapa? Oke, secara pemahaman bahasa, nahwu dan sarafnya dipahami dari mana? Oke. Dari segi badi, ma'ani, balaghah. Oke. Secara sastrawi, secara isti'arah, kinayah. Oke. Ini umum apa khas? Ini umum apa khusus? Oh khusus. Ini khusus yang bermandat masih umum atau perlu pentaksis? Oh ini sudah umum mutlak. Oke. Atau ini umum min wal jahin. Gitu cara bahasnya. Standarisasi ilmu. Standarisasi ilmu. Kalau Islam kebenarannya. Kalau kalian apa standarisasi? Aku punya Roh Kudus bang. Standarisasi itu ilmiah, itulah kebenaran. Bukan punya Roh Kudus. Sekarang Tritunggal sama Oneness punya Roh Kudus dari mana kita tahu? Kecuali yang punya Roh Kudus matanya menyala. Ini mau Tritunggal mau Oneness sama-sama manusia yang lagi halu, sama-sama bilang dirinya punya Roh Kudus. Oke. Sekarang kita bahas ke Wahabi. Wahabi adalah ajaran yang mengatakan bahwa ulama tidak terlalu perlu dipercaya. Yang harus dipercaya itu adalah Al-Quran dan Hadis. Jadi di luar Al-Quran dan Hadis itu adalah sesat. Sehingga banyak ulama kita yang disesatkan oleh mereka. Dan mereka itu mengenal dengan yang namanya takfiri. Jadi kalau ada ajaran di luar ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah, maka sesat. Seperti contoh tahlilan. Sekarang gini,
Kira-kira dalam tahlilan kita ngapain? Dangdutan. Coba jawab. Di tahlilan ada orang meninggal, kita ngapain? Dangdutan. Tahu ngapain kita? Tahlilan, bener gak?